Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu ya. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Nadia Sulistia Murabia. Ya, biasa dipanggil Nadia saja ya. Di sini saya sebagai konselor Mbak sendiri. Sendiri, tanya ke kamu Mbak, siapa namanya? Kalau boleh tahu siapa namanya? Jadi perkenalkan, nama saya Mbak Hubun Fahira, bisa dipanggil Fahira. Baik. Nah, jadi tadi datang sama siapa? Sendirian? Sendiri. Oh, sendiri ya. Udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik Mbak Fahira, sebelum kita memulai sesi konseling ini, di mana saya akan menyampaikan asas-asas konselingnya, yang di mana ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, yang di mana nanti Mbak Fahira bisa ceritakan keluh kesah atau masalah yang sedang dihadapi. Nah, sini kita cuma berdua yang tahu ya, tidak akan keluar dari ruangan ini, jadinya aman ya, karena sudah ada asas-asas. Nah, terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak Fahira itu sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan ya. Mbak Fahira dengan sukarela sini datang untuk konseling, dan tidak ada keterpaksaan atau keterikatan gitu ya. Nah, baik, di sini Mbak Fahira juga ada asas keterbukaan, yang dimana Mbak Fahira terbuka, terserah, itu bebas mau cerita apa saja ya. Silahkan, tidak ada yang akan sampai keluar dari ruangan ini apapun yang Mbak Fahira ceritakan. Nah, baik Mbak Fahira, jadi di sini ada kontrak konseling kita, yang dimana nanti selama konseling ini akan berjalan sampai 50 menit ke depan ya. Nah, jadi HP atau apapun itu kita amankan dulu ya. Nah, baik Mbak Fahira, sebelumnya itu Mbak Fahira apa yang sedang dialami atau masalah apa yang Mbak Fahira alami sekarang? Boleh bisa diceritakan? Bisa Mbak? Ya. Baik, saya kadang merasa capek sebagai anak pertama. Sebenarnya orang tua saya nggak menuntut saya untuk bisa apapun gitu kan. Cuman saya kayak karena saya sebagai anak pertama tuh, jadi saya tuh apa-apa tuh selalu dipercayain buat saya tuh bisa gitu, kayak apa-apa kamu tuh pasti bisa kok kamu ngadepin ini, bisa kok kamu ngadepin ini. Gak tau, mungkin itu antara refleks anak pertama atau gimana gitu kan. Nah, terus misalnya kalau saya capek tuh saya cuma bisa nangis di kamar saya di balik selimut. Soalnya tuh kalau saya nangis di luar tuh kayak pasti ditanya tuh kamu kenapa. Saya tuh kadang nggak mau cerita, nggak bisa cerita. Kalau saya cerita, saya tuh bakal nangis gitu kan. Nah, jadi ya udah, saya nangis sendiri aja di kamar, saya kunci kamar, saya nangis di di bawah selimut saya. Nah, terus misal kalau saya lagi jenuh, lagi capek banget, saya tuh bingung gitu mau ceritanya tuh ke siapa. Tapi balik lagi, kayak saya bilang ke dalam diri saya tuh pasti bisa ngelewatin ini. Kemarin aja kamu bisa ngelewatin ini, masa sekarang nggak bisa gitu kan. Kayak apa tuh saya ngerasa kalau saya tuh bisa gitu sendiri, bisa ngelewatinnya tuh sendiri. Kayak kadang kalau saya udah bisa hamil sendiri, ataupun seharusnya saya tuh butuh untuk orang tuh yang lewatinnya tuh sama-sama kan, atau enggak ada di peluk gitu, entah itu dari keluarga saya atau siapa gitu kan, pokoknya orang-orang terdekat saya gitu. Tapi saya tuh rasanya tuh kayak nggak enak gitu mau saya tuh maunya tuh refleks langsung dari mereka sendiri. Langsung dari mereka sendiri tanpa saya kayak mungkin mereka lihat saya lagi sedih atau capek, jadi saya tuh mau gitu langsung dipeluk tanpa harus ditanya dulu kamu kenapa, karena itu bakal buat saya makin nangis gitu. Terus kadang kan saya saya selalu dibilang urus adekmu, kamu tuh udah pasti bisa. Maksudnya kayak saya arahin gitu adek kemana, sedangkan untuk saya sendiri misalnya kayak ada tes sekolah atau apa, saya urusnya sendiri, saya itunya sendiri. Pasti selalu dengan ditanya, coba tanya kakakmu, coba tanya kakak Fahira itu, pasti selalu dibilang gitu sama orang tua saya. Kadang ada masalah dikit sama
ada saya tuh pasti dah saya yang disuruh maju duluan. Itu soalnya ini ibu atau ayah belum bisa hanuin, kamu dah yang hanuin ya, gitu. Oke ya Bapak Hira, saya paham, mengerti di posisi Bapak Hira yang sekarang itu sangat tidak mudah ya. Nah, apalagi Bapak Hira yang jadi anak pertama, apa-apa harus bisa, apa-apa harus mandiri, itu kan ini tentu sangat tidak mudah ya. Untuk Bapak Hira keren ya, sudah keren, sudah sejauh ini, sudah bisa menjadi kakak atau anak pertama yang tangguh ya, yang bisa memberikan contoh-contoh kepada adik-adiknya. Ini tentu sangat hal yang tidak mudah ya bagi semua orang yang harus kita alami atau hadapi. Apa-apa itu kan kita itu harus serba bisa ya. Nah, jadi semangat untuk Bapak Hira keren ya. Untuk hari ini mungkin Bapak Hira kita bisa melanjutkan sesi konseling. Untuk selanjutnya itu tergantung kesepakatan kita ya, apakah Bapak Hira mau melanjutkan sesi konseling atau sampai di sini saja. Ya mungkin dari support atau simpulan konseling hari ini. Baik Bapak Hira, selain itu apakah ada juga masalah yang dialami saat ini? Boleh diceritakan? Jadi saya itu nggak butuh divalidasi kalau saya itu bisa ngelewatin semuanya, saya bisa urus ini itu sendiri, saya bisa ngelakuin ini itu sendiri. Saya nggak butuh divalidasi kalau saya itu bisa, tapi saya itu butuh kalau ketika saya lagi lemah tuh saya tuh butuh dipeluk gitu-gitu, karena mungkin mereka menganggap saya bisa, saya selalu kuat, jadi ya udah mereka nggak mau peluk atau kasih saya support karena tahu saya bisa lewatin. Nah terus apa namanya? Jeda. Kadang kalau saya udah lakuin apa yang orang saya perintah ataupun hal saya udah beresin rumah dan lain-lain, tapi itu tetap aja gitu dilihat. Misalnya saya tuh dilihatnya tuh saya hanya main HP aja gitu, enggak dilihat saya tuh udah kerja sebanyak mungkin. Sedangkan ada aja saya tuh hanya kayak misalnya mereka cuci baju, tapi dibilang itu ademu sudah cuci baju, sedangkan kamu belum ngapain-ngapain, padahal saya sudah beresin rumah, saya sudah ini, saya sudah itu, saya udah ke pagi-pagi saya udah membantu mama saya untuk ke pasar ataupun hal lain. Terus bilang selalu dibilang apa sih kerjaanmu seharian ini, dibilang padahal kadang saya sudah ngebantu mereka, bahkan ketika adik saya yang disuruh, tapi itu ujung-ujungnya bakal saya yang lakuin, karena pasti dibilang udah ada demo tuh nggak dengar kamu nggak dengar ayah atau ibu ngomong, kamu dah yang ini, kamu dah yang gitu. Jadi mereka tuh gitu selalu ujung-ujungnya saya kerja, tapi selalu dirasa saya itu nggak kerja, padahal saya udah membantu mereka, udah kerja atau urus rumah ataupun ngebantu hal apa yang bisa saya bantu dari orang tua saya. Baik, Bapak Hira, ini saja yang dirasakan saat ini. Ya, tentu saja apa yang sedang Bapak Hira alami saat ini itu sangatlah tidak mudah. Tapi sebentar saya ada mau enggak Bapak ada terus. Tapi sebenarnya juga kadang saya udah ini udah itu tapi tetap disalahin gitu kan, kayak tadi itu saya tetap disalahin kalau saya belum apa-apa gitu, apa-apa dikit-dikit saya, padahal saya juga tuh capek gitu, udah selesai ini selesai itu, dikit-dikit dipanggil Fahira gitu, padahal saya tuh baru aja duduk kayak nggak bisa gitu, biarin dulu saya istirahat bentar, sedangkan ada saya tetap udah dipanggil, mereka tetap nggak mau, ya udah jadi gitu. Oh ya, baik. Jadi apa yang sedang Bapak Hira alami sekarang ini itu untuk ceritanya itu jangan dipendam ya, apa yang itu usahakan agar diceritakan ke teman yang dipercaya atau journaling ya, jangan sampai Bapak Hira pendam sendiri, apalagi kan dengan hati kita atau kondisi kita yang capek dalam menjalani hari-hari itu, apalagi di posisi Bapak Hira yang menjadi anak pertama untuk saat ini sangat-sangat butuh orang yang mensupport. Mungkin nanti suatu saat ada pasangan Bapak Hira yang akan menemani Bapak Hira dan yang akan mensupport Bapak Hira ya, yang akan mengerti dengan keadaan Bapak Hira. Nah, harapan ke depan ya, semoga
Bapak Hira itu lebih bisa mengontrol atau bisa beradaptasi dengan kondisi Bapak Hira yang sekarang. Nah, depannya suatu saat pasti Bapak Hira akan menemukan seseorang dan bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini. Baik Bapak Hira keren dan selamat ya atas ketahanan Bapak Hira sampai titik ini. Terima kasih Mbak. Ya, jadi Bapak Hira jika membutuhkan sesi konseling selanjutnya nanti bisa kita bicarakan ya. Ya, saya harapkan pada Bapak Hira ya untuk kedepannya itu bisa lebih untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang dan bisa memanage hal-hal yang apa yang perlu disampaikan silakan disampaikan, jangan dipendam ya, karena itu akan membuat kita semakin tersakiti atau yang apalagi sampai nangis di balik selimut ya, sangat-sangat emang itu bisa membuat kita tenang, akan tapi itu sementara ya. Nah, jika ada apa-apa nanti bisa hubungi saya ya. Dengan cara ini kita bisa lebih tenang, lebih terbuka gitu kan. Ya, dengan asas-asas tadi, Bapak Hira bisa terbuka akan menceritakan apa yang dialami saat ini. Oke, Bapak Hira, mungkin untuk konseling hari ini cukup sampai di sini ya. Tetap semangat. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Ya.